Ekosistem perairan merupakan lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Beberapa contoh fauna diantaranya ikan, burung, serangga, dan lainnya. Ekosistem danau merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. Jadi, yang dimaksud ekosistem danau di sini bukan danau saja, namun juga daratan di sekitarnya. Danau merupakan cekungan yang ada di permukaan bumi yang berisikan air. Flora yang identik dengan ekosistem air danau adalah tumbuhan biji dan ganggang. Sungai merupakan badan air yang memanjang secara alamiah, mulai dari yang berukuran kecil di bagian hulu hingga ukuran besar di bagian hilir. Oleh karena itu, ekosistem sungai merupakan salah satu contoh ekosistem alam. Beberapa fauna di dalam ekosistem sungai diantaranya ada ular, laba-laba, ikan, serangga, kupu-kupu, dan burung. Ekosistem rawa merupakan suatu daerah yang tergenang air, baik air tawar maupun air payau. Rawa merupakan ekosistem yang unik karena terdiri atas tanah dan air. Beberapa flora dan fauna yang hidup di rawa diantaranya untuk flora ada eceng gondok dan kangkung air. Adapun untuk fauna diantaranya ikan kepala timah, ikan sepat, dan keong mas. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71%. Dengan keluasan dan potensi yang sangat besar, ekosistem air laut menjadi perhatian orang banyak. Ekosistem air laut dibedakan menjadi ekosistem lautan, ekosistem lautan. Ekosistem lautan dapat dibedakan berdasarkan kedalaman, yaitu daerah litoral, neritik, batial, dan abisal. Pantai pasir. Pantai pasir memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Terumbu karang. Ekosistem ini ada di laut dangkal yang jernih sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalamnya. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, campuran dari air tawar dan air laut, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan bakau di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia. Salah satu hutan mangrove yang terkenal adalah Taman Wisata Alam Mangrove yang berada di Jakarta Utara, kawasan Pantai Indah Kapuk. Hutan mangrove bermanfaat untuk melindungi pantai dari erosi. Tanaman bakau yang tumbuh di tepi pantai dapat melindungi dataran dari hempasan ombak secara langsung, sehingga ombak tidak langsung menerjang dataran yang akan menyebabkan erosi dan longsor karena terlindung oleh tanaman bakau. Di Indonesia, kita memiliki ekosistem air laut alami yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada juga ekosistem air laut dan air tawar buatan yang sangat besar
terletak di Jakarta, yaitu di SeaWorld Ancol. Di SeaWorld Ancol, kita dapat menemukan berbagai jenis hewan air tawar dan air laut yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Ikan nanas. Ikan berwarna kuning cerah ini memiliki tubuh yang ditutupi sirip keras berbentuk piringan berduri dengan garis tepi berwarna hitam. Ikan badut hidup bersimbiosis dengan anemon laut. Sebelum ikan badut dapat menempati anemon sebagai rumahnya, ia menggosokkan tubuhnya ke tentakel anemon laut selama beberapa jam bahkan hari, sampai tubuh ikan badut membentuk lapisan lendir yang melindunginya dari sengatan anemon. Ikan pari bisa dikatakan sebagai jenis ikan air dangkal yang sangat unik. Bentuk tubuhnya yang lebar dan datar mirip seperti sedang mengenakan baju panjang. Sekilas, ikan ini seperti kupu-kupu yang hidup di air dengan ekornya yang berukuran jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya sendiri. Dari catatan fosil yang ada, hiu sudah hidup di Laut Devonian sejak 400 juta tahun yang lalu. Jauh lebih lama daripada dinosaurus dan makhluk hidup lain di bumi. Ikan hiu hidup di perairan laut, payau, dan air tawar dengan ukuran panjang tubuhnya ada yang kurang 30 cm dan ada yang mencapai lebih dari 13,5 meter. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura sekitar 145 sampai 208 juta tahun yang lalu atau seusia dengan dinosaurus. Ubur-ubur adalah jenis hewan terunik di dunia. Penampilan mereka tidak biasa karena sangat sederhana. Pun demikian dengan gerakannya yang unik karena tampak melayang-layang di lautan. Bintang laut. Walaupun dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan sebutan starfish atau ikan bintang, hewan ini sangat jauh hubungannya dengan ikan. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah. Terumbu karang adalah batuan karang yang berada di laut dan biasanya digunakan sebagai tempat tinggal biota laut. Terumbu karang memiliki fungsi sebagai habitat atau tempat tinggal beberapa hewan laut dan berfungsi sebagai pemecah gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena air laut. Banyak yang mengira bahwa paus ini adalah ikan. Tapi ternyata paus adalah seekor mamalia yang sangat besar yang hidup di laut. Paus
adalah binatang mamalia air yang besar dan cerdas. Mereka menghirup udara melalui lubang udara ke paru-paru. Paus memiliki tubuh ramping yang mudah bergerak melalui air. Mereka adalah satu-satunya mamalia selain manatee atau sapi laut yang menjalani seluruh kehidupan mereka di air. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa lautan dapat dibedakan berdasarkan kedalaman, yaitu daerah litoral, neritik, batial, dan abisal. 1. Zona litoral. Zona litoral merupakan wilayah laut yang dibatasi oleh pasang surut dan pasang naik air laut. 2. Zona neritik. Zona neritik adalah wilayah laut yang kedalaman maksimalnya adalah 200 meter dan sinar matahari masih dapat menembus hingga ke dasar laut. 3. Zona batial. Zona batial merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 2500 meter serta cahaya matahari sudah mulai meredup. 4. Zona abisal. Zona abisal merupakan zona laut yang sangat dalam dan gelap, serta memiliki tekanan yang tinggi. Zona abisal juga disebut dengan laut dalam, dengan kedalaman lebih dari 2.500 meter. Zona yang sangat gelap dan memiliki temperatur yang tinggi membuat hanya beberapa hewan saja yang bisa hidup dan beradaptasi. Wah, indah bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini? Bagaimana? Anak-anak sudah tahu kan apa itu ekosistem dan beragam jenis makhluk hidup lainnya? Subhanallah, semua yang kita lihat tadi merupakan keindahan yang harus kita lestarikan. Maka dari itu, kita harus menjaganya dengan berbagai macam cara. Misalnya, memperlakukan setiap hewan dan tumbuhan dengan penuh kasih sayang, tidak menyakitinya, memberinya makan serta minum yang cukup, dan tidak menebang pohon secara ilegal. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Shadaqallahul adzim. Jadi, jangan lupa ya, kita harus menjaganya.